Tuh. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sukacita pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Sekalipun belum normal, tetapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Bahkan saudara yang ada di rumah jangan berkecil hati, saudara tidak bisa ke gereja karena hadirat Tuhan sama sebagaimana kita ada. Karena kerinduan kita, bukan karena rumah gereja, amin. Tetapi hadirat Tuhan ada dimanapun. Mau saudara duduk, mau saudara berdiri, mau kita ada di dalam kendaraan pun, di tengah jalan, hadirat Tuhan ada di situ, amin. Itu sebabnya mari kita sepakat di pagi menjelang siang ini untuk kita mau bawa persembahan kita ke hadapan hadirat Tuhan, amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita tunduk kepala kita, sama-sama berdoa. Kami naikkan syukur ke hadapan hadirat-Mu. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau dahsyat. Engkau Tuhan kami yang hebat. Tidak ada Allah yang kami temukan di dunia ini selain yang atasnya kami berseru memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi pertolongan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, bahkan memberkati hidup kami, mencukupkan, memenuhi apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih untuk pertolongan dan anugerah-Mu yang mengalir, yang terjadi di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur dan kami mau beribadah pagi menjelang siang ini hanya di dalam satu nama yang ajaib. Kami tabiskan ibadah ini. Haleluya, bersama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah bagi genapi. Amin. Kulihat kedua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Oh, bulan pemilu gembira dan sukacita. Oh, haleluya, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan pemilu, bulan pemilu gembira. Amin. Dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, janji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi katakan dengan imanmu. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegilaan dan sukacita. Oh, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberi kegilaan dan sukacita. Melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegiatan. Saudara sendiri katakan di hadapan Tuhan, sebab Dia yang memberikan sukacita sekalipun pandemi. Kita tetap bersukacita karena Yesus. Amin. Haleluya. Katakan Tuhan memberiku kegiatan. Yes. Haleluya. Engkau mendengar dari surga ya Tuhan, sukacita dari tempat ini ke hadapan hadirat-Mu.
sukacita. Oh, minyak yang baru di curah. Haleluya. Oh, Tuhan memberiku gembira dan sukacita. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, bersorak. Haleluya. Kami bersuka karena Engkau ya Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau yang hadir dalam hidup kami, menemani kami, menolong, menghibur, memberkati kami. Terima kasih. Bapak Ibu boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, selalu mengerjakan yang terbaik bagi kami, selalu mengerjakan yang menyenangkan buat setiap kami, selalu mengerjakan rancangan damai sejahtera, selalu merancangkan rancangan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dengan bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Mari katakan di hadapan hadirat Tuhan, sebab Dia mulia. Kita boleh tenang, kita boleh sejahtera karena kehadirannya, karena kehadiran Yesus di setiap waktu, karena
kehadiran Yesus di setiap saat. Mari katakan dengan imanmu. Lebih dari Kaulah segalanya Tuhan. Oh, kami tenang ya Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau biar musik saja, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Kau menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih ya. Ini syukur kami, ini pengakuan lidah, bibir, mulut kami Tuhan. Bersamamu Tuhan kami aman, kami kuat. Oh Jesus, oh dulu, sekarang, oh Kau tunjukkan kasih. Oh Yesus Tuhan, oh Kau menyediakan yang terbaik Tuhan. Engkau setia, oh Kau dia, Bapa, Kau setia. Haleluya, oh Jesus, Kau tunjukkan kasih setiamu.
menyembahmu Yesus. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Yesus. Dia layak disembah. Oh Jesus, Shikira Ramaya. Oh Jesus, kami sembah kamu. Ini sembah kami Yesus, ini sembah kami Tuhan. Oh, kami sembah, Kau layak disembah. Setiamu setiap waktu, setiap detik, setiap saat, setiap hari. Kasih setiamu, pertolonganmu, rahmatmu Tuhan selalu baru setiap hari. Kami memujimu, sebab itu mulut kami menyembahmu, sebab itu roh jiwa tubuh kami ikut menyembahmu, sebagai bukti bahwa kami juga mengasihimu. Tuhan Raja, Kau layak, Yesus layak menerima pujian, menerima pengagungan. Oh, Jesus, we worship you God, we worship you Lord. Hallelujah. Oh Jesus, oh Jesus. Nikmati ketenangan bersama dengan Tuhan. Mari nikmati suasana surga di mana engkau duduk saat ini. Nikmati kehadirannya, rasakan hadiratnya. Tuhan hanya minta kita duduk diam, mendengar, menanti, menunggu dengan sabar sampai Tuhan berkata, segala sesuatunya sudah tersedia. Nikmati hadiratnya. Jesus. Oh Jesus. Oh. Thank you God. Kami tidak mau melangkah jika Engkau tidak bersama dengan kami Tuhan. Kami mau melangkah hanya sesuai dengan firman-Mu, sesuai perkataan-Mu.
di hidup kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau, karena kami perlu Engkau, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia, ya Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah mari masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Bila Engkau tak beserta, ya Tuhan, kami perlu Engkau, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia, pimpin langkahku, oh. Berjalan dengan kami ya Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah oh ya Yesus. Bila Engkau tak besertaku, perlu Tuhan. Pimpinlah kami dengan kasih kamu, pimpinlah kami, pimpinlah kami setia. Haleluya. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih kamu, pimpinlah aku Tuhan, pimpinlah aku setia. Oh Yesus, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan Immanuel, Lord, Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, Immanuel,
sembah, kami sembah. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, janganlah Engkau beserta. Immanuel, yes God. Immanuel, Engkau Allah beserta. Amin, 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 amin. Sing amin. Amin, amin,
Apapun yang daripadamu kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus. Janji-janjimu dalam hidup kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus. Janji penyertaanmu yang Immanuel, janji perlindunganmu, janji kesehatan yang kau berikan, janji-janji mujizat, janji kesetiaanmu kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Janji perlindunganmu, terutama janji keselamatanmu, kami amini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan sharing firman-Mu. Biarlah firman ini menghibur, menegur dan menguatkan kami, memberi kami sukacita menghadapi hari-hari akhir ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini banyak kita dengar di medsos, banyak orang yang berbicara tentang akhir zaman, tentang ya bahasa umumnya tentang kiamat. Suatu kali ketika saya baca di timeline di Facebook saya, tiba-tiba ada yang menyampaikan tentang dia bermimpi, dia bersaksi tentang bermimpi, tapi kok ketika saya lihat, saya dengar gak sejahtera, karena dia berani mengatakan waktu bahwa nanti di bulan Desember akan terjadi sesuatu yang seperti kiamat itu. Dan saya ketika saya baca ini, saya lihat langsung saya share gini, apakah ini benar atau hoax? Maksudnya ini dapatnya dari mana? Itu pertama. Yang kedua, sekalipun benar kadangkala tidak harus kita sebarkan. Ini kita harus bijak bermedsos. Jadi ketika kita menyebagikan sesuatu, yang pertama kita cek ini benar apa hoax. Kalau hoax masuk tempat sampah. Tetapi kalaupun benar, kita cek dulu apakah ini bermanfaat untuk kita sebarkan apa tidak. Kalau ternyata tidak bermanfaat, tidak perlu kita sebarkan, sekalipun benar bukan hoax. Jadi disimpan saja, tidak perlu sampai disebarkan, stop sampai di kita. Tetapi ketika itu perlu dan jadi berkat, sebarkan, baru disebarkan. Tapi tadi dicek dulu, cross check, kemudian dicek dulu bermanfaat apa tidak. Karena tidak semua berita yang benar, tidak semua berita yang sekalipun itu tidak bohong harus kita sebarkan. Kita harus cek dulu berita itu benar apa enggak. Dan hari-hari ini banyak orang berbicara tentang akhir zaman. Dan saya ketika semalam pulang jam 1 malam habis melayat dari orang tua jemaat kita. Saya sebenarnya pengen melayat itu tanda kutip setor muka saja, habis itu pulang. Saya nggak mau ketemu kerumunan banyak orang. Tapi ternyata ketika sampai di sana, jemaat ini ngajak ngobrol terus sampai akhirnya kita juga sama-sama lupa waktu dan baru sadar udah jam 12 lebih. Akhirnya baru perjalanan pulang. Karena ternyata memang kedatangan kita ditunggu di keluarga ini ya. Puji Tuhan akhirnya kita datang walaupun malam. Hari ini nggak bisa menghadiri pemakaman. Melalui kesempatan ini juga GPI Mesene Banyu mengucapkan turut sepenanggungan buat keluarga Pak Julius, Ibu Julius, buat Dea, Devan juga Darren telah kehilangan orang tua, itu orang tua dari Pak Julius, Bapak John. Biarlah keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Mohon maaf, kita keluarga besar GPI Mesene Banyu tidak bisa melayat Pak Julius ya, tapi biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang hari Tuhan. Saya berdoa ini, Tuhan, saya akan berbicara tentang hari Tuhan, tetapi dengan cara yang bagaimana ketika orang mendengar itu sukacita, bukan dengan cara-cara yang menakut-nakuti, bukan dengan cara suatu yang berita yang menakutkan. Karena kalau kita berbicara tentang hari Tuhan, kayaknya sesuatu yang menakutkan gitu. Tuhan, saya rindu saya berbicara tentang hari kedatanganmu, hari-hari akhir, tetapi dengan suatu yang sukacita, dengan suatu yang sangat membuat damai sejahtera, membuat kabar ini enak didengar. Memang hari Tuhan itu ada dua hal yang terjadi. Pertanyaannya, apa sih yang terjadi ketika pada hari Tuhan itu? Yang pertama pada hari Tuhan itu terjadi adalah, yang pertama ada penghukuman. Penghukuman bagi apa? Saya akan bacakan dalam kitab Nabi Jefanya, pasal yang pertama, saya akan bacakan ayat 2 sampai yang ke-9. Saya bacakan dulu. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segala penduduk, segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal
dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Ayat yang ketujuh, ini keren. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan kurban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi hari Tuhan itulah hari penghukuman. Saya nggak akan berbicara panjang tentang hari penghukuman ini. Kenapa? Karena kita tidak mengalami hari-hari penghukuman ini. Tapi saya sampaikan kabar ini gini, hari-hari inilah hari-hari akhir. Jadi jangan sampai hidup kita itu terjebak dengan masalah-masalah yang sepele yang tidak perlu. Ialah hidup kita itu ketika Tuhan datang itu kita siap segera. Ketika Yesus jemput kita setiap saat, kita siap sedia. Saya berdoa itu gini, ketika semalam melayat, saya tanya gimana kronologisnya. Ternyata kronologisnya itu sebelum dipanggil Tuhan, dia minta didoakan oleh anaknya. Jadi almarhum ini minta didoakan oleh anaknya. Kemudian yang luar biasa, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia juga mendoakan anaknya. Dia tangannya seperti menggerakkan, pengen mendoakan gitu. Wow, ini keren sekali. Ini sesuatu yang keren. Ketika mau dipanggil Tuhan, dia memberkati anak-anaknya. Oh, ini keren sekali. Pas saya dengar ini, saya sukacita. Oh, ini kabar baik ini. Jadi dia tahu kapan mau dipanggil Tuhan, sampai akhirnya dia bisa berdoa. Nah, dia sudah selesai dengan jerih lelahnya. Nah, kembali kepada yang penghukuman Tuhan tadi. Di akhir zaman ini kita akan mengalami banyak godaan, banyak tantangan. Jangan sampai di hari-hari akhir ini kita terjebak dengan dosa-dosa yang tidak perlu. Kita terjebak dengan hal yang tidak seharusnya kita alami. Intinya gini, jangan sampai kita berperang terhadap suatu peperangan yang seharusnya kita tidak harus berperang di tempat itu. Kita akan kehilangan energi yang banyak, kita bisa capek dan fokus kita bisa terganggu. Di hari Tuhan nanti ada penghukuman, yaitu orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan akan dihukum. Orang yang tidak menyembah Tuhan akan dihukum. Nabi Jefanya ini adalah termasuk golongan nabi kecil. Nah, maksudnya bukan kecil apa, tapi dia menulisnya kitabnya pendek. Makanya di dalam kanonisasi Jefanya ini disebut nabi kecil. Kalau nabi besar itu Yeremia, Yesaya, Yeskiel itu termasuk nabi besar, Daniel. Tapi kalau Jefanya itu termasuk kitab nabi kecil. Nah, Jefanya ini hidup di akhir dari kitab perjanjian lama. Jefanya ini hanya beberapa ratus tahun dari Tuhan Yesus sebelum hadir. Jadi dia hidup di akhir dari akhir perjanjian lama. Itu Jefanya. Habis itu zamannya Zakaria, Hagai, tapi itu sejaman. Jadi sedikit lagi dia sudah zaman Tuhan Yesus. Ini Nabi Jefanya itu, tetapi ketika dia meskipun nabi kecil, tapi dia berbicara tentang akhir zaman. Nah, Nabi Jefanya ini menubuatkan gini, Yehuda akan dihukum pada hari penghukuman. Kenapa ditulis Yehuda? Karena ternyata Yehuda ini orang yang sangat menyakiti hati Tuhan. Yehuda ini bersundal dengan menyembah Allah lain selain Tuhan. Dan Nabi Jefanya itu ketika waktu hidup dia negor orang Yehuda, negor orang Israel, dan orang Yehuda, orang Israel itu tidak mau terima tegurannya. Makanya dia menubuatkan suatu saat ketika hari penghukuman Tuhan, Yehuda, Yerusalem akan mengalami hukuman. Dan hari ini orang yang mengalami hukuman di akhir zaman nanti adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saya berdoa di tempat ini kita semua tidak mengalami penghukuman di akhir zaman. Kenapa? Karena kita orang-orang yang percaya. Makanya saya sampaikan gini, kabar baiknya tentang hari akhir zaman yang kabar sukacita itu gini. Selain hari penghukuman, hari akhir zaman, hari Tuhan itu adalah hari pernikahan anak domba. Ini kabar sukacita yang keren sekali. Kita buka Yesaya 62 ayat 5. Ini satu ayat yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu pengen segera datang untuk menjemput kita. Rupanya gini, Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan segirang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ini ayat penuh makna yang dalam.
Ini perkataan yang mengandung bahasa sastra. Memang Yesaya itu menulisnya kadangkala dengan bahasa sastra, jadi tidak serta-merta ada makna tersurat, tapi ada makna tersirat. Artinya gini, Bapa itu sangat merindukan kita karena kita nanti akan jadi mempelai perempuannya. Jadi ingat, ini penting, di surga tidak ada kawin mengawinkan, tetapi ini menggambarkan istilah ketika hari Tuhan nanti adalah Tuhan itu menjadi mempelai laki-laki, kita itu menjadi mempelai perempuan. Jadi artinya hari Tuhan itu adalah hari pernikahan kita. Kita menjadi mempelai perempuan, itu adalah suatu kabar sukacitanya. Jadi kalau kita dengar hari Tuhan mau kiamat, itu adalah hari pernikahan kita. Orang yang normal, orang yang mengalami pernikahan yang sehat, ketika dia menunggu untuk waktu pernikahan itu harusnya berbahagia. Kebetulan hari ini ada 2 pasang calon mempelai, nanti yang akan konseling. Seharusnya kedua mempelai ini nanti ketika saya tanya, kapan menunggu waktu 16 Agustus, menunggu waktu 22 Agustus, itu pasti senang banget bergairah. Yes, aku mau menikmati hari pernikahan. Harusnya begitu. Jadi kalau orang mau menikmati hari pernikahan tapi sedih, tapi stres, itu tanda tanya. Harus banyak berdoa ditanya, bener enggak ini jodoh saya, bener enggak ini pernikahan harus saya lanjutkan. Jadi ini buat kedua calon mempelai dites, apakah kalian menunggu waktu hari pernikahan itu dengan sukacita atau ya kayaknya sedih, kayaknya beban. Kalau menunggu pernikahan tapi sedih tapi beban, cek dulu apakah ini benar pasangan dari Tuhan atau enggak. Ini bahaya kalau sampai menunggu hari pernikahan tapi sedih. Nah, Tuhan Yesus itu menunggu hari pernikahan itu dengan sukacita, dan kita juga menunggu kedatangan Tuhan Yesus itu juga dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan akan menjadi mempelai kita dan kita menjadi mempelai perempuan. Dan makanya ketika hari Tuhan, percayalah, kita pasti dilindungi. Alkitab mencatat minyak dan anggur jangan dirusakkan. Jadi Bapak Ibu, di hari akhir zaman jangan takut, sebab kita adalah golongan minyak dan anggur. Kita tidak akan dirusakkan. Kenapa kita tidak dirusakkan? Karena kita adalah mempelainya, jadi kita pasti dijaga. Ilustrasi sederhana begini, ketika contohnya, ini saya sebut nama karena supaya jelas. Sebut saja ini karena Pak Utu Bu Lina mau nikah, tiba-tiba Bu Lina itu tinggalnya di kluster, salah satu kluster di kota wisata. Kemudian Pak Utu tahu bahwa akan ada orang-orang jahat akan mengganggu di daerah kota wisata. Dan Pak Utu pasti ngomong sama perampok ini yang mengganggu ini, yang punya Pak Utu lebih punya power gini, jangan ganggu wanita yang namanya Rehulina ya, itu calon mempelaiku. Kalau kamu ganggu, habis kamu. Nah, sementara yang pengganggu ini takut sama Pak Utu karena Mang Pak Utu lebih kuasa. Pertanyaannya, berani nggak kelompok pengganggu ini akan ganggu rumah Bu Lina? Pasti yang diganggu keluarga yang lain yang tidak di bawah penguasaan Pak Utu. Jadi seperti itu, kita itu mempelainya. Jadi Tuhan itu ngomong sama kekuatan, sama kuasa gelap ini, minyak dan anggur jangan kau rusakkan. Artinya kita di dalam perlindungan Tuhan di akhir zaman ini. Seperti tadi Pak Utu ngomong, kalian boleh merusak di tempat lain tapi jangan sampai merusak di rumah seorang wanita yang bernama Lina, karena dia calon mempelaiku. Kalau sampai ada apa dengan Lina, habis kamu. Saya percaya yang kelompok ini tidak akan mengganggu yang namanya Lina. Pasti mungkin gini, Pak Utu rumahnya Lina blok berapa, blok ini, UA ini, akhirnya dijagai. Mungkin ini pasukan jangan ganggu blok ini punyanya bos, punyanya big boss Pak Utu, jangan diganggu. Kuasa ini yang orang jahat tadi tidak akan mengganggu Bu Lina. Ini ilustrasi sederhana saja. Seperti itulah ketika hari Tuhan. Tuhan udah pesen gini, pokoknya minyak dan anggur orang pilihanku jangan kau ganggu, jangan kau rusakkan. Artinya kita dilindungi. Kenapa? Karena kita mempelainya. Gak mungkin Pak Utu membiarkan calon mempelainya dirusak oleh orang lain. Pasti akan dijagai dan dilindungi. Pokoknya dijaga, dilindungi, awas kalau sampai ganggu. Karena apa? Karena itu calon mempelaiku. Begitu juga Tuhan dengan kita. Kita itu adalah mempelai perempuannya. Sekarang pertanyaannya buat kita gini, bagaimana supaya kita layak menjadi mempelai perempuan? Bagaimana supaya kita layak menjadi mempelai perempuan sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita dijemput di ayat yang ke-7 tadi, berdiam dirilah sebab Tuhan sudah menyiapkan undangan pesta perjamuan kawin anak domba dan kita semua masuk ke dalamnya. Nah, syarat untuk kita menjadi mempelai perempuan
Yang pertama itu perlu kita komitmen. Jadi kita ikut Tuhan itu komitmen. Orang yang mau masuk ke dalam pernikahan pasti saya tanya punya komitmen. Komitmen itu gini, karena kalau tidak komitmen itu gampang sekali pernikahan bubar. Contohnya kalau sedikit-sedikit gara-gara ribut pisah. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu mau nikah berapa kali pun pasti akan pisah terus. Kenapa? Karena hampir tidak ada pernikahan yang tidak pernah ada masalah. Makanya pernikahan itu perlu komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk mempertahankan kehidupan ini sampai akhir. Pacaran pun perlu komitmen. Makanya kalau saya bertanya kepada yang mahasiswa, saya tanya gini, pacaran itu udah bicara komitmen, sudah komitmen belum? Kalau belum komitmen, ya itu berarti belum dihitung pacaran. Karena kalau pacaran itu sebenarnya bahasa rohaninya itu masa pranikah. Jadi di masa pranikah itu sudah ada komitmen. Artinya di masa komitmen itu kamu sudah tidak boleh ada yang lain ya. Karena saya sudah komitmen sama kamu dan kamu juga komitmen sama saya. Komitmen itu artinya gini, tetap setia sekalipun. Jadi banyak komitmen itu ada suatu usaha, ada suatu effort usaha yang sungguh-sungguh untuk bertahan sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang jemput kita. Jadi ada suatu komitmen. Di dalam mengikut Tuhan juga ada suatu komitmen. Karena kalau Bapak Ibu tidak ada komitmen dalam mengikut Tuhan, nanti gampang juga meninggalkan Tuhan. Nanti gampang juga untuk meninggalkan gereja, termasuk bergereja di tempat ini. Juga harus punya komitmen, karena kalau tidak punya komitmen, tidak ada komitmen untuk berjemaat lokal, itu nanti juga gampang untuk pindah-pindah dan akhirnya nggak bertumbuh. Nah, saya berdoa jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang berkomitmen, komitmen terhadap Tuhan, tapi juga komitmen beribadah. Karena kalau tidak seperti itu nanti menggampangkan diri. Ya minggu saya bisa gereja, bisa di mana aja saya bisa ibadah. Saya mau tantang jemaat di tempat ini, harus komitmen kepada Tuhan dan juga komitmen terhadap gereja lokal. Karena kalau tidak punya komitmen itu nggak punya sesuatu yang kuat. Nah, saya berdoa di tempat ini semuanya berkomitmen setia kepada Tuhan, komitmen menjadi mempelai perempuan. Harus seorang yang sungguh-sungguh, pokoknya sungguh-sungguh itu banyak tantangan. Sekalipun punya alasan untuk mundur terus maju, punya alasan untuk marah tapi tetap menguasai diri. Itu seorang yang punya komitmen. Kemudian yang kedua, syarat jadi mempelai perempuan yaitu dewasa. Alkitab mencatat ketika dalam Kidung Agung pernikahan terhadap anak kecil itu dilarang. Ada yang bertanya waktu itu, bagaimana terhadap adik kecil? Itu nggak boleh nikah. Bahkan undang-undang pernikahan Republik Indonesia, wanita yang di bawah umur tidak boleh menikah. Artinya harus dewasa. Bukan hanya dewasa secara tubuh, tapi juga dewasa secara rohani. Kita itu harus punya cinta yang dewasa. Saya di sini ada Roman sama Christine yang mau nikah. Seandainya Christine tiba-tiba hari ini habis nikah, habis konseling nanti terus tiba-tiba dia ke Indomaret langsung gini, bang, pelmen, begitu nggak dikasih langsung dia nangis dulu, pelmen bang. Saya percaya belum tentu nanti dilanjutkan pernikahan. Artinya kenapa? Berarti Christine belum dewasa. Gara-gara minta permen dia nangis gulung-gulung di depan kasir Indomaret contohnya. Saya percaya itu bukan seorang yang dewasa. Orang yang dewasa itu bisa menguasai diri, tidak kekanak-kanakan. Kalau masih kekanak-kanakan, itu dipikirkan dulu untuk melanjutkan ke pernikahan. Artinya belum dewasa. Kalau ternyata gara-gara minta permen langsung nangis gulung-gulung di depan supermarket, kemudian langsung bisa ngambek marah-marah, permen bang. Kalau nggak beli permen nggak jadi nikah, cuma gara-gara permen aja bisa seperti itu. Itu artinya berarti Christine belum dewasa. Tapi saya percaya setiap orang yang memasuki pernikahan itu harus punya dewasa, tidak kekanak-kanakan. Artinya kekanak-kanakan itu egois. Saya kasih contoh, anak saya bukan tiap hari kasih contoh ya, ini karena pengalaman. Jadi saya belajar men-sharingkan apa yang saya hidupi. Anak saya yang paling kecil itu maunya egois, maunya menang sendiri. Sudah dapat ini maunya sendiri, yang lain suruh ngalah. Itu egois. Pokoknya saya itu egois. Dan yang anak-anak itu ngambek, baperan. Jadi ngambek, dikit-dikit ngambek. Gak sesuai nih ngambek. Kayak tadi saya bercanda ini, lampu di sini kan ada merah, hijau, kuning. Ada pemusik tadi ada yang minta merah, ada yang minta kuning, ada yang minta hijau. Saya ledek. Oh Don, jangan sampai kamu keluar gereja Don, gara-gara kamu minta lampu hijau dikasihnya lampu merah. Doni ketawa. Nah itu saya percaya orang yang dewasa rohaninya itu tidak ngambekan, tidak baperan. Karena kalau masih childish kekanak-kanakan, itu belum siap untuk nikah. Kemudian yang childish berikutnya itu gini, dia anggap tahu semua.
perjalanan ke sini, anak saya yang kecil Morin itu bisa bahasa Inggris. Maksudnya gini, dia bisa hitung 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian dia bisa tahu warna. Kalau coklat brown, putih red. Dan suatu ketika saya pulang, dia ngomong gini, "Pak, aku bisa bahasa Inggris." Saya ketawa. Jadi gini, anak kecil itu dia cuma bisa ngerti warna, cuma bisa ngerti angka, tapi dia nganggep dia ngerti semua bahasa Inggris. Itu artinya saya dapat terima seperti itu. Seringkali kan kita baru ngerti beberapa pasal, beberapa kitab, tapi langsung ngerti, dianggap ngerti semua Alkitab. Anak-anak itu dia berpikir saya tahu semua, kayak anak saya tadi cuma ngerti bahasa Inggris 1, 2, 3 sampai 10, kemudian ngerti warna aja. Dia bilang, "Pak, aku bisa bahasa Inggris." Saya ketawa, "Bisa bahasa Inggrisnya gimana, Dek?" Dia ngitung. Saya dalam hati, kamu cuma bisa gini aja, tapi ya senyum aja kayak anak kecil. Itulah pelajaran. Baru ngerti dikit, tapi dia bilang kayak ngerti semua. Yaitu cuma ngerti 1, 2, 3 sama cuma ngerti warna aja, dia bilang ngerti bahasa Inggris. Namanya anak kecil kan? Ya itulah dunia anak kecil. Tapi saya percaya kita semua dalam menjadi orang-orang yang dewasa, tidak egois. Egois itu mementingkan diri sendiri. Pokoknya harus usul saya yang dijalankan. Kalau enggak bisa. Pokoknya saya, ini pokoknya punya saya. Itu egois, mikirin diri sendiri, enggak mikirin orang lain. Ini sesuatu yang statement yang unik ini. Kita tuh tidak boleh egois tuh gini. Kadang-kala kita harus memikirkan orang lain. Saya jaga hati saya, tapi saya juga jaga hati Pak Edi. Seperti suami istri ini juga penting. Selain kita jaga hati kita juga jaga pasangan kita. Seorang suami selain jaga hatinya juga harus jaga perasaan istri. Karena kalau enggak, begitu juga seorang istri harus menjaga perasaannya sendiri tetap kuat sehat, tapi juga menjaga perasaan suami. Artinya itu gitu, bahwa tidak egois. Kalau egois itu pokoknya saya tenang, orang lain enggak peduli, orang lain tersinggung kayak, orang lain marah kayak, saya enggak peduli, yang penting saya sudah utarakan apa yang jadi isi hati saya. Itu benar. Saya orang seperti ini enggak kurang berhikmat menurut saya. Tapi saya berdoa gini, kita semua itu tidak egois. Artinya kita menjaga hati kita, tapi juga menjaga hati orang lain. Mungkin pertanyaan, "Pak, kok kayaknya bebas banget hidup ini ya? Kenapa sih hidup ini harus bergantung dengan orang? Kenapa sih hidup ini harus berhubungan dengan orang? Kenapa hidup ini harus memikirkan orang lain?" Dan itulah makhluk sosial. Kita kan makhluk pribadi juga makhluk sosial. Seringkali kita hanya menjaga hati kita, tapi kita akan menjaga hati istri kita. Kita akan menjaga hati perasaan orang lain. Kita akan menjaga hati saudara kita. Hari ini orang yang dewasa itu selain mengerti menjaga hati kita, Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ayat ini juga bisa berkata gini, jagalah hati orang lain juga dengan segala kewaspadaan, karena hati orang lain kalau rusak gara-gara kita, itu juga mengganggu kehidupan orang itu. Jadi hari ini buat para suami dan istri, saya akan persempit dalam keluarga, jaga hati pasanganmu. Jangan hanya jaga hati kita saja tok, terutama yang mau menikah. Harus komitmen, tapi kemudian tidak kekanak-kanakan, tidak egois. Juga yang kedua, tidak dewasa itu yang kekanak-kanakan. Tadi pertama egois, yang kedua ngambek tadi, dikit-dikit ngambek. "Pak, ayo mau makan ini," nggak diturutin ngambek. Minta apa nggak diturutin ngambek. Itu yang kekanak-kanakan. Kemudian semuanya serba tahu. Saya setiap khotbah ini saya kirim ke HP-nya Kak Niko karena untuk catatan saya khotbah. Kemudian saya tanya, "Enggak dibaca kan itu?" "Enggak." "Ya benar juga, jangan dibaca nih, karena kalau dibaca nanti ya khotbahnya udah tahu habis ngomong ini pasti ngomong ini, habis ini ngomong ini. Ya lebih bagus enggak dibaca. Karena kalau dibaca nanti gini, pasti Om Slamet habis khotbah ini habis ini langsung ke situ kan." Seringkali kan kita juga gitu. Ya khotbahnya Pak Gembala paling dari sini lari ke sini, habis dari sini lari ke sini. Ya memang walaupun kadang-kala itu benar, tapi biarlah kita ya seperti tadi yang anak kecil Morin tadi bisa bahasa Inggris 1 sampai 10 sama bisa hafal warna, merasa bisa bahasa Inggris, padahal itu belum. Nah itu yang syarat kedua. Syarat yang ketiga yang terakhir untuk jadi mempelai, yang saya dapatnya cuma 3. Yang pertama komitmen, kedua dewasa secara rohani. Karena kalau tidak dewasa secara rohani, kita nggak masuk dalam pernikahan, artinya kita tertinggal. Jadi ketika nanti kita rapture, ketika ada masa rapture, kita tertinggal. Kenapa? Karena kita masih
kasihan ya. Tapi kalau itu bersimpati, tapi kalau empati itu kita berpikir gini, kita berpikir bagaimana di posisi orang itu namanya empati, jadi lebih ngerti. Contohnya ketika suami sama istri, kalau saya begini istri saya marah enggak ya? Jadi kita berempati, kita bagaimana kita seperti di posisi orang lain, itu empati. Nah itu orang dewasa itu bisa berempati, karena bisa membuat menjaga hati diri kita dan juga menjaga hati orang lain. Kemudian yang terakhir, setia. Orang yang mau menikmati perjamuan kawin anak domba, orang yang menikah itu pasti setia. Saya tanya ke calon mempelai, ada nggak pria lain sekarang? Nggak ada. Ada nggak wanita lain? Nggak ada. Karena Tuhan itu cemburu sekali loh. Tuhan itu menghukum Israel, yang membuat Tuhan murka. Itu Tuhan murka sama Israel sampai Tuhan ngomong gini, aku akan hancurkan bangsa Israel, aku akan bunuh semua yang di padang gurun ini. Itu gara-gara apa? Gara-gara orang Israel menyembah patung lembu emas, tidak menyembah Tuhan. Dan itu Tuhan bilang ini, murkaku menyala-nyala sampai pengen menghancurkan Israel. Dan Musa sampai gini, Tuhan jangan hancurkan bangsa Israel. Kalau kau hancurkan, hapus namaku dari kitab kehidupan. Artinya Tuhan itu sangat pencemburu sekali. Tidak ada yang lain kata Tuhan. Pokoknya di dalam jemaahnya itu, jemaahnya menubuatkan Yehuda akan ditunggang balikkan, Yehuda akan dihancurkan. Gara-gara Yehuda menyembah dewa lain, menyembah tentara langit, menyembah dewa Milko. Makanya Tuhan sangat murka sama Yehuda. Israel itu sangat dicintai Tuhan, tapi biasanya gini, orang yang menyakiti kita itu kan orang yang kita cintai biasanya yang dalam. Begitu juga Israel. Israel itu ada di hati Tuhan, bangsa pilihan. Tapi bangsa Israel itu bersundal dengan Allah lain. Dia menyembah dewa-dewa lain dan Tuhan murka sampai Tuhan menghukum orang Israel sampai habis. Tapi Musa menahannya. Itu saking cemburunya. Jadi biar kita setia. Saya kalau nanti konseling terakhir kita harus setia. Setia sama Tuhan, setia sama pasangan, setia juga sama keluarga, setia sama pelayanan juga. Setia, kita harus, namanya setia itu perlu proses waktu. Orang dibilang setia itu ketika diuji dengan waktu. Kalau habis nikah baru 2 bulan nggak ada orang lain, setia belum, itu belum teruji. Tapi bertahun-tahun harus setia. Apalagi orang yang LDR, ya sebenarnya hari Tuhan itu seperti LDR. Tuhan itu LDR dengan kita. Ini istilahnya. Karena dia mau ketemu kita tuh senang banget di hari akhir. Orang yang lagi pacaran jatuh cinta dan jarak jauh, itu pasti ketika mau ketemu tuh rasanya senang banget. Seperti Pak Utu kan dari Palembang mau nyetir demi bertemu seorang pujaan hati kan. Saking semangatnya, mau ketemu dengan calon mempelai, jauh-jauh pun ketemu gitu. Karena itu suatu kesukaan, yang benar gitu. Tapi kalau dari Palembang, aduh ketemu lagi sama Lina, aduh ngeselin, wah itu bahaya ya begitu. Karena mau ketemu mempelai tapi malah kesel, mau ketemu mempelai tapi malah bikin dongkol, itu berarti gak benar. Tapi seharusnya ketika kita mau ketemu pasangan kita itu kita senang banget bergairah. Yes, kayak kita nanti mau hari akhir. Jadi kalau dengar kabar akhir zaman, jangan takut, justru bersuka cita gini. Yes, berarti aku siap menikah, saya siap jadi mempelai. Ini kabar sukacita yang luar biasa. Jadi saya simpulkan hari ini, hari Tuhan itu adalah hari penghukuman. Ya, hari penghukuman bagi siapa? Bagi orang yang tidak menyembah Tuhan, bagi orang yang menyakiti hati Tuhan. Dan kabar baiknya adalah kita bukan orang-orang itu. Jadi kita tidak akan mengalami hukuman. Ini harus kita pegang. Jadi jangan takut. Yang kedua, hari Tuhan adalah hari pernikahan kita. Artinya ketika calon mempelai pasti dilindungi. Seperti tadi, orang yang menikah pasti calon mempelainya dilindungi. Kalau sampai ada apa-apa kan gak jadi nikah, makanya dilindungi. Artinya kita mempelai perempuan, kita dalam perlindungan Tuhan, kita dalam jagaan Tuhan. Sekalipun 10.000 rebah di sebelah kiriku, berpuluh-puluh ribu rebah di sebelah kananku, itu tidak menimpa aku. Aku hanya menentunya. Kenapa? Sebab Tuhan menolong kita, sebab Tuhan menjaga kita, sehingga kita tidak kena terhadap hukuman si jahat. Dan supaya kita menjadi mempelai perempuan, kita harus komitmen. Orang yang mau menikah itu harus komitmen. Kemudian yang kedua, harus mempunyai cinta yang dewasa, bukan kekanak-kanakan. Ribut dikit pisah, ribut dikit putus, itu belum dewasa. Jadi yang masih pacaran cuma gara-gara
gara-gara masakan di asam dikit aja pisah, itu berarti belum dewasa. Harus bertumbuh dewasa. Jangan egois, jangan ngambekan, jangan merasa serba tahu semua. Itu yang ketiga, kita harus setia. Setia itu adalah suatu usaha untuk mempertahankan. Setia sampai akhir itu diuji dengan waktu. Nah, biarlah waktu kita ini sampai kita dipanggil Tuhan, ini kita setia. Jangan sampai kita menyembah dewa Wilkom, jangan sampai kita menyembah tentara langit. Kita setia sampai akhir. Kalau seandainya kita dipanggil Tuhan waktu Tuhan Yesus belum datang, ya nggak apa-apa. Tapi ketika Tuhan datang ketika kita masih hidup, jangan takut. Kita pasti diangkat. Saya berdoa kita semua, akhir hidup kita, akhir yang berbahagia. Kalau bahasa umumnya itu gini, bahasa sederhana tapi sangat umum. Saya berdoa kita semua mengalami mati enak. Ini memang agak unik kata-katanya, tapi senang juga ketika semalam saya lain itu saya tanya, termasuk tanda kutip ini mati enak. Kenapa? Karena dia sempat mau mendoakan anaknya, kemudian dia mati. Berarti kan tidak tersisa enak banget, dan dia minta didoakan anaknya. Saya berdoa kita semua setia sampai akhir, dan ketika Tuhan Yesus datang, kita menjadi mempelainya. Tuhan Yesus memberkati. Kita menaikkan pujian seperti wanita murabimu mengalir di bawah kakimu Tuhan. Dan biarlah kita menjadi mempelai perempuan yang berkenan di depan Tuhan. Jadi kalau kita mulai dengar tentang hari akhir, jangan takut. Itu sebenarnya adalah hari sukacita kita. Dan jangan takut sebab Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan menyertai kita. Jangan sampai gara-gara dosa sepele kita terhalang untuk kita naik ke surga. Kalau masih ada dosa yang tersembunyi, minta ampun sama Tuhan hari ini. Bertobat dari segala dosa-dosa kita. Minta ampun, Tuhan ampuni aku. Dan terus komitmen sama Tuhan, mempunyai dewasa rohani, cinta yang dewasa dan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita murabimu Tuhan, biarlah kami juga hari ini seperti wanita yang tersungkur di bawah kakimu. Kami mau setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti wanita murabimu di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita seperti wanita murabimu menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Musik dimanapun Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah dengan menonton siaran ulang hari ini, mari cek hidup Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap menjadi mempelainya? Apakah Bapak Ibu Saudara masih ada dosa yang belum minta ampun sama Tuhan? Dosa yang masih tersembunyi. Mari bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Orang lain nggak tahu itu berbuat dosa, tapi Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan mendengar minta ampun, maka Tuhan mengampuni segala dosamu dan Tuhan akan berikan engkau kelegaan. Saya berdoa segala dosa-dosa yang mengintimidasi setiap jemaat tempat ini saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
kuat dan menang terhadap dosa. Saya juga berdoa buat setiap Bapak Ibu mungkin hari-hari ini belum siap menjadi mempelainya Tuhan. Mari terus komitmen sama Tuhan. Biarlah Bapak Ibu menjadi mempelai yang dewasa, setia sama Tuhan, setia terus sama Tuhan sampai akhir. Seperti lagu ini, lagu tadi mengatakan, renungkan kata-katanya ini kali sekali. Sampai akhir ku menutup mata, aku tetap setia sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Dan upah kita nanti saudara mahkota. Saya berdoa kita semua akan mendapatkan mahkota kehidupan itu ketika kita di surga kelak. Tidak ada jemaat GBK dari pendengar siaran ini masuk neraka, semuanya masuk surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti wanita yang menangis di bawah kaki, lindungilah kami Tuhan. Seperti wanita berkurang menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau hari pagi sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Tetap setia melayani dengan lembut katakan sampai akhir. Sampai kata-katanya ini janji kita kepada Tuhan. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayani sampai akhir, ku menutup mata sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayani lagi sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu dapatkan mahkota kehidupanku. Setia melayani, ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani. Saya berdoa buat orang-orang yang mau terikat, yang terlepas ikatan dari dosa tapi kau nggak bisa. Saya berdoa Tuhan berikan kau kekuatan, kemenangan sehingga kau lepas dari ikatan dosa. Ada dosa-dosa yang tersembunyi yang kau sendiri mau lepas tapi tidak bisa. Saya berdoa Tuhan akan melepaskan engkau dari jerat dosa itu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang nonton ini juga, kalau masih ada dosa yang tersembunyi, dengar, engkau bertobat, minta ampun, dan jangan ulangi lagi. Sebesar apapun dosamu, ketika kau minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi ingat, jangan ulangi lagi. Bertobat dan jangan ulangi lagi. Seperti Daud melakukan dosa, tapi ketika dia ditegur, dia bertobat dan dia tidak mengulangi lagi, maka Tuhan pulihkan keadaan Daud. Saya juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara hari ini yang nonton, yang ada di tempat ini. Ketika engkau ada dosa yang tersembunyi, engkau sendiri yang tahu itu dosa apa, minta ampun sama Tuhan, bertobat dan jangan ulangi lagi. Saya berdoa Tuhan akan berikan kau kekuatan untuk kau bisa lepas
sehingga engkau tidak terintimidasi, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi intimidasi iblis yang buat engkau takut. Berdoa supaya Tuhan berikan engkau sukacita kedamaian sehingga engkau bisa kuat dan engkau menang. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa untuk setiap kami. Ketika kami mendengar kabar hari akhir, kami tenang. Ketika mendengar kabar hari kedatangan, itu waktunya kami untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, kita masih ibadah online seperti ini karena kita belajar taat terhadap pemimpin. Sekalipun kita semua sudah siap untuk ibadah, kalau pemimpin bilang besok minggu boleh ibadah, kita bisa ibadah. Tapi kita belajar taat. Sekalipun kita ingin sekali untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu menjadi berkat di masa-masa seperti ini, seperti Ishak di dalam kekeringan dia menabur, Bapak Ibu menjadi berkat, bisa memberikan persembahan melalui rekening di gereja ini, bisa bertanya pada tim keuangan supaya nanti bisa ditransfer persembahan Bapak Ibu dan menjadi berkat. Saya berdoa seperti Ishak menabur di masa kekeringan dan dia diberkati berlimpah-limpah, demikian juga menabur di masa kekeringan, maka Tuhan membuka sumur-sumur yang sebelumnya kering penuh dengan air berlimpah-limpah. Yuk kita tutup dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapak yang bersyukur hari ini kami berdoa buat firman sudah Kau taburkan, biar Kau menegur, menghibur kekuatan kami menjadi mempelai yang komitmen, mempelai yang dewasa, mempelai yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap yang mendengar diberkati, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan juga diberkati. Diberkati juga lingkungan kota, bahkan bangsa kami, tetangga kami diberkati. Kota bangsa kami Indonesia dilawat. Kami berdoa Indonesia orang murtad bertobat kembali. Kami berdoa Indonesia ada damai, Indonesia rukun, Indonesia maju, Indonesia diberkati. Buat pemimpin bangsa kami Pak Jokowi Maruf Amin, juga para menteri, aparat hukum, keamanan, anggota MPR, DPR bersinergi untuk Indonesia dari pusat sampai daerah sehingga Indonesia makin bangkit. Juga para pemimpin rohani kami berdoa buat Ketua Sinode GBI Pak Lebih Nadi dan juga Ketua BPD Jabar Pak Satria dan staf diberkati. Gembala pembina kami Pak Miko dan keempat wakilnya diberkati. Juga Gembala cabang kami Pastor Andi dan ketiga wakilnya Pastor Dori, Pastor Muti, Pastor Timi diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan tim GC diberkati. Kami juga berdoa GC hari ini ulang tahun ke-9 diberkati berlimpah-limpah. Kami juga bersyukur buat gereja GBMA, gereja yang bertumbuh, gereja yang bertambah, berkembang, gereja yang bergerak seperti yang Kau kehendaki. Diberkati semua timnya dari MITI, semua tim bergerak maju satu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk merebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja dimanapun hari ini yang mereka mengadakan ibadah offline, diberkati semuanya, dilindungi sehingga tidak ada sakit penyakit, semuanya sehat Tuhan. Terima kasih dan ampunilah segala dosa serta kesalahan kami. Dan kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kami siap dengan berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah teritorial kita dalam pelayanan, dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita sehingga sakit penyakit dan malapetaka tidak menimpa kita. Pulanglah dan pergilah jadi saksi Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus dan hubungan yang sangat indah dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.